Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang P3B antara Indonesia dan Jepang. Dengan kelompok yang pertama itu ada Topik, kemudian saya sendiri, lalu ada Gula Pasca, dan teman saya yang terakhir Wajah Hermawan. Yang pertama di sini ada pasal 6, itu mengatur tentang harta tak bergerak. Ayat satunya itu pendapatan yang diterima oleh seorang penduduk suatu negara yang berasal dari harta tak bergerak dapat dikenakan pajak di negara di mana harta itu berada. Untuk asas yang mengaturnya itu asas teritorial, karena pajak yang dikenakan itu di mana harta itu berada. Lalu yang selanjutnya ini ada pasal 7 yang mengatur tentang laba perusahaan. Di mana pada ayat satunya ini berisi laba perusahaan di suatu negara hanya akan dikenakan pajak pada negara itu, kecuali perusahaan itu menjalankan usahanya di negara lainnya. Kemudian laba dari perusahaan itu dikenakan pajak pada negara lain, tapi hanya mengenai bagian dari laba yang dianggap berasal dari pendirian tetap usaha tersebut. Asas yang mengatur tentang pasal ini yaitu asas teritorial, karena di mana usaha tersebut dijalankan. Selanjutnya ini ada pasal 8 yang mengatur tentang transportasi. Ayat satunya itu berbunyi keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu negara hanya dikenakan pajak dari negara itu dan dikenakan asas domisili untuk pasal 8 ini. Lalu selanjutnya ini ada pasal 16 yang berisi tentang pendapatan para pengurus dan pembayaran sejenisnya yang diperoleh seorang penduduk suatu negara dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di negara lain dikenakan pajak dari negara lainnya itu. Jadi dikenakan asas sumber karena pendapatannya itu diterima dari negara-negara lainnya itu. Lalu pasal 10 ini mengatur tentang dividen, di mana ayat satunya itu dividen dibayarkan oleh suatu badan yang berkedudukan di suatu negara kepada penduduk negara lainnya dan dikenakan pajak pada negara lainnya itu. Jadi asas yang dikenakan untuk pasal 10 ini asas domisili, karena pajaknya dikenakan berdasarkan negara yang dimana penduduknya tinggal tersebut. Lalu pasal 11 ini mengatur tentang bunga, yang berisi bunga yang berasal dari suatu negara dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dan dikenakan pajak di negara lainnya tersebut. Asas ini masuk ke dalam asas kewarganegaraan. Lalu selanjutnya ini ada pasal 12 yang mengatur tentang royalti. Ayat satunya itu berbunyi royalti yang berasal dari suatu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dikenakan pajak di negara lainnya. Ini masuknya ke dalam asas kewarganegaraan. Lalu mungkin ini yang terakhir ada pasal 13 yang mengatur tentang pemindah tanganan harta tak bergerak dari pasal 6 yang tadi disebutkan tentang harta tak bergerak. Ayat satunya ini mengatur tentang keuntungan yang diterima oleh penduduk dari suatu negara dari pemindah tanganan harta tak bergerak sebagaimana yang disebutkan tadi dari pasal 6 yang terletak di negara lainnya itu dapat dikenakan pajak di negara lain. Nah, asasnya itu masuk ke dalam asas sumber karena pendapatannya itu diterima dari harta tak bergerak yang diperoleh dari negara di mana harta tak bergerak itu berada. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.